Halo semuanya, adakah kalian mendapati soal limit seperti berikut? Jika ya, tentunya kalian harus stay tune di channel ini, karena pada video kali ini kita akan membahas latihan soal limit seperti berikut ini. Langsung ya, kita akan kerjakan soal nomor 1. Limit X mendekati 1 pada rumus fungsi X kuadrat min 5X plus 4 per X min 1. Nah, ini caranya itu adalah kita akan memfaktorkan terlebih dahulu bentuk yang ada di atas, ya, atau bentuk dari pembilangnya, yaitu X kuadrat min 5X plus 4 kita akan faktorkan. Kalau X kuadrat itu berarti X kali X, ya. Kemudian 4, dan jika ditambahkan menjadi 5 itu 4 kali 1, ya. Nah, plus 4 berarti bisa min-min, ya, karena nanti hasilnya adalah minus 5. Oke, kemudian yang di bagian penyebutnya ini adalah X min 1. Nah, sehingga dari bentuk ini X min 1 ini, ya, yang pembilang maupun penyebut ini bisa kita coret, ya. Sehingga untuk X sama dengan 1 boleh kita masukkan di sini, ya. Jadi 1 dikurangi 4, ya. 1 X-nya langsung kita masukkan, X-nya adalah 1 dikurangi 4, maka hasilnya adalah minus 3. Nah, ini adalah jawaban soal nomor 1. Yuk kita lanjut ke soal nomor 2. Bentuk limit seperti ini, yang pertama kali kita harus lakukan adalah kita akan menyederhanakan pecahan yang ada di dalam kurung, ya. Jadi kalau saya tulis kembali limit X mendekati 2, ya, kita fokus pada yang ada dalam kurung, ya kan. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat penyebutnya. Jadi X kuadrat min 4 ini kita bisa ubah menjadi 2 kuadrat, ya kan, sehingga ini adalah X kuadrat min 2 kuadrat. Nah, kalau bentuk seperti ini maka X min 2 X plus 2, ya kan. Nah, kemudian yang di atas tetap 2, ya, saya tulis di sini 2. Nah, kemudian yang di sebelah kanan ini X kuadrat plus 2X min 8, kita faktorkan bentuk ini, sehingga X kuadrat ini adalah X dan X, kemudian 8 itu adalah 4 kali 2. Nah, di sini hasilnya adalah plus 2X, ya. Kalau ditambahkan berarti yang banyak itu positif, yang sedikit itu negatif. Nah, yang atas adalah 3. Nah, sudah, ya. Kita akan menyamakan penyebutnya. Jadi kita samakan penyebutnya. Saya ganti warna supaya kita bisa tahu, ya, bedanya. Nah, di sisi sebelah kiri itu adanya X min 2, ya kan. Sisi sebelah kanan ada juga X min 2. Kemudian sisi sebelah kiri ada X plus 2, tapi sisi sebelah kanan nggak ada X plus 2, berarti kita kalikan dengan X plus 2, ya. Jangan lupa yang atas juga kita kalikan dengan X plus 2. Nah, sehingga nilainya tidak berubah, ya. Kalau ini udah sama. Nah, kemudian yang sebelah kanan dia punya X plus 4, sedangkan yang di sebelah kiri dia tidak punya. Jadi kita kalikan penyebut dan pembilangnya dengan X plus 4. Nah, setelah seperti ini maka penyebutnya sudah sama semua, ya kan, semuanya sudah sama. Sehingga untuk langkah kedua, keduanya kita akan menyederhanakan, ya, lebih sederhana. Jadi ini sudah bisa dibuat menjadi satu tempat saja atau satu rumah aja, kita satukan, ya, dengan penyebutnya adalah X min 2 X plus 2 X plus 4, ya. Kemudian pembilangnya berarti ini adalah 2 kali X plus 4 menjadi 2X
plus 8 kita kurangi dengan 3x plus 6. Nah, seperti ini ya. Oke, kita sederhanakan lagi. Bisa yang disederhanakan adalah pembilangnya ya. Jadi ini tinggallah 2x dikurangi 3x jadi min x, ya kan? 8 dikurangi 6 jadi plus 2. Nah, ini pernya tetap ya. Ini adalah x min 2, ini adalah x plus 2, kemudian ini adalah x plus 4. Nah, dari sini adakah bagian atas dan bawah yang bisa dicoret? Nah, kalau kita perhatikan yang bagian atas itu kalau kita keluarkan minusnya, ya kan, kita bagi semua dengan minus, maka yang di dalam kurung ini tinggallah x min 2. Ya kan? Kemudian yang di bawah ini adalah x min 2, x plus 2, x plus 4. Nah, seperti ini ya. Sehingga kita bisa coret x min 2 nya, kita coret sehingga limit x mendekati 2 untuk yang atas tinggal min 1 ya. Min 1 per x plus 2, x plus 4. Nah, dari sini kita masukkan x nya, kita masukkan 2 ya. Jadi persamaannya menjadi min 1 per 2 plus 2 ya kan, x nya, kemudian 2 plus 4 sehingga min 1 per 4 kali 6 jadi 24. Nah, ini adalah hasilnya ya pada limit x mendekati 2 pada persamaan tersebut. Oke? Ya, ini adalah limit x mendekati 2 dengan bentuk pecahan ya, aljabar tapi pecahan, sama seperti nomor sebelumnya ya. Jadi kita akan menyederhanakan bentuk pecahan terlebih dahulu. Nah, kalau di sini kita perhatikan 2x kuadrat min 8 ini kita bisa bagi 2 ya, sehingga menjadi x kuadrat min 4 ya per x min 2. Kemudian dikurangi ini juga x kuadrat min 2x, itu sama-sama punya x, jadi kita keluarkan, sama-sama punya x, tinggallah x min 2 ya kan, dibagi x juga, jadi tinggal x min 2. Kemudian yang di bawah itu 2x min 4 sama-sama punya 2 ya, bisa dibagi 2 artinya. Jadi 2 kita keluarkan, jadi ini tinggallah x min 2. Nah, dari bentuk ini kita boleh sederhanakan lagi ya. Mata kita tertuju pada x kuadrat min 4 ini. Ini sebenarnya bisa kita jabarkan lagi. Jadi silahkan dijabarkan sampai kepada bentuk yang paling sederhana. Jadi x kuadrat min 4, kita tahu 4 ini adalah bilangan kuadrat, yaitu 2 kuadrat ya kan, menjadi x min 2, x plus 2 ya, kemudian dibagi x min 2. Nah, selanjutnya di bagian sini kalau kita lihat pada langkah pertama ini sudah jelas ada yang bisa kita coret ya, yaitu x min 2 kita bisa coret dengan x min 2 sehingga tinggallah x min 2 ya. Nah, kalau kita lihat juga di langkah kedua ini ada juga bagian yang dicoret, yang bisa dicoret pada sebelah kiri ya dari tanda pengurangan ini. Jadi x min 2 ini bisa kita coret dengan ini ya kan, sehingga kita langsung pada x sama dengan 2 ya kan. Jadi kita langsung masukkan pada fungsi ini, yaitu 2x plus 2 dikurangi x min 2. Jadi pada waktu kita masukkan x nya ini sama dengan 2, maka 2x plus 2 ya kan dikurangi x
per 2 ya, menjadi 2 kali 4, 8 dikurangi 1, berarti hasilnya adalah 7 ya. Baik, kalau kita menjumpai soal yang seperti ini, kita langsung menyederhanakan untuk pecahannya ya. Jadi di sini limit X mendekati min 3 ya. Kalau kita bisa pecahkan yang di bagian atas ini ya, kita reaksikan. Jadi 2x kita kalikan dengan 3x menjadi 6x kuadrat. Kemudian 2x kita kalikan dengan plus 5, ini menjadi plus 10x dan ditambah 6. Nah, seperti ini bentuknya ya. Kemudian kalau kita lihat yang di bagian bawah, 9 ini adalah angka istimewa, kita bisa ganti menjadi 3 kuadrat ya kan, bilangan kuadrat ya kan, berarti x kuadrat dikurangi 3 kuadrat, seperti itu ya. Saya tulis di sini. Nah, seperti ini bentuknya. Maka bentuk ini kita bisa breakdown menjadi x min 3 dengan x plus 3. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang di atas dia punya 2x plus 1 dan x plus 3. Nah, kita mau menyederhanakan bentuk pecahan ini ya, sehingga kita akan menyamakan penyebutnya. Jadi penyebut yang di sebelah kanan itu masih belum sama dengan penyebut yang ada di sebelah kiri ya. Jadi yang kanan itu dia punya x plus 3 ya kan, yang kiri juga punya, tapi yang di sebelah kiri dia punya x min 3 ya. Jadi supaya sama, kita tambahkan di sini, kita kalikan x min 3. Tapi ingat, yang di bagian atas kita juga kalikan dengan x min 3 ya. Jadi ini tidak mengubah nilai. Nilainya tetaplah 2x plus 1 per x plus 3. Dia hanya dikalikan dengan 1 saja supaya sama ya. Maksudnya supaya sama itu seperti apa? Supaya kita bisa menjadikan satu tempat saja ya. Nah, kalau begini bisa kita jadikan satu tempat ya, kita langsung bisa reaksikan ya kan. Nah, jadi kalau kita buka ini adalah tetaplah 6x kuadrat plus 10x plus 6. Nah, yang di sebelah kanan agak berubah ya, karena dia harus dikali dengan x min 3. Jadi pelan-pelan dulu, 2x kali x ini adalah 2x kuadrat ya kan. Kemudian 2x kali min 3 ini adalah min 6x. Kemudian 1 kali x berarti kita tambah dengan x, berarti menjadi min 5x ya. Jadi saya tulis di sini min 5x. Kemudian 1 kali min 3 berarti min 3. Nah, seperti ini. Yang di bawah ada x min 3, ada juga x plus 3. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita akan reaksikan untuk yang bagian atas. Jadi untuk x mendekati min 3, maka 6x kuadrat kita kurangi dengan 2x kuadrat menjadi 4x kuadrat. Kemudian 10x kita kurangi dengan min 5x, jadi ditambah ya, tambah 15x. Kemudian 6 dikurangi min 3, jadi ditambah lagi 9 ya. Nah, ini per tetaplah x min 3 dan x plus 3 ya. Nah, kemudian kita sederhanakan bentuk ini ya. Kita akan breakdown bagian pembilangnya min 3 ya. Jadi pembilangnya itu 4x kuadrat 15x plus 9. Nah, kita breakdown seperti ini. Karena kedua-duanya plus ya, positif, maka bisa dipastikan hasil yang atas nanti akan sama dengan yang bawah ini ya. Jadi ini adalah x plus 3, berarti di sini adalah 4x plus 3. Nah, coba kita cek ya. Jadi ini adalah 3x ditambah 12x, jadi plus 15x. Cocok ya.
ini tinggal X min 3 dan X plus 3. Nah, dari sini tentunya ada yang sama ya, yaitu X plus 3, pembilang X plus 3 pada penyebut. Nah, maka kita bisa masukkan pada X sama dengan min 3 ya. Jadi persamaannya menjadi 4X plus 3 per X min 3 dengan kita masukkan ya X sama dengan min 3. Nah, pada saat kita masukkan berarti 4 kali X ditambah 3 dibagi X dikurangi 3 ya, jadi ini adalah min 12 ditambah 3 jadi min 9 per min 6 ya. Ini kalau kita sederhanakan dibagi 3 2, jadi adalah 3 per 2. Nah, ini adalah jawaban soal limit yang seperti ini ya. Nah, untuk mengerjakan limit X mendekati tak hingga pada bentuk akar, kalian bisa mengubahnya dalam bentuk akar semua ya. Jadi ini adalah tanda pemisah yaitu negatif atau min ya. Di sebelah kiri min itu sudah bentuk akar, maka ini kalian harus bentuk akarkan juga ya. Jadi ini kita bisa taruh dalam kurung dulu ya. Jadi ini sudah bentuk akar. Nah, ini harus dikurangi ya. Jadi kalau tandanya ini harus dikurangi, maka 3x min 1 ini kita kasih kurung menjadi 3x plus 1 ya. Jadi yang di dalam kurung inilah yang akan kita jadikan bentuk akar nantinya. Oke. Jadi cara menjadikan ini menjadi bentuk akar itu kita akan kuadratkan ya. Jadi 9x kuadrat min 3 dikurangi ini kita akan kuadratkan ya. Jadi 3x plus 1 ini kalau dalam bentuk kuadrat maka ini artinya adalah 3x plus 1 kali 3x plus 1 ya kan. Nah, sehingga 3x kali 3x ini adalah 9x kuadrat. Kemudian 3x kali 1 ditambah 1 kali 3x jadi 6x. Kemudian 1 kali 1 ya, jadi plus 1. Nah, ini adalah bentuk kuadrat dari 3x plus 1. Inilah yang akan kita masukkan ke dalam akar ya. Jadi akar dari 9x kuadrat plus 6x plus 1. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat ya, ini sama-sama 9 ya kan. Maka dari sini kita tahu kalau A ini adalah 9, B-nya ini adalah 0 ya, karena setelah x kuadrat kemudian x, nah inilah B-nya seperti itu ya. Tapi di sini kan nggak ada, jadi B-nya 0. Kemudian C-nya ini adalah min 3. Sedangkan di sebelah kanan tanda kurang ya, itu ada P-nya itu bernilai 9, Q-nya ini bernilai 6 dan R-nya ini bernilai 1. Oke. Nah, kalau A-nya ini adalah sama dengan P, ya ini nilainya adalah 9, maka berlaku rumus B min Q per 2 akar A. Nah, ini adalah rumusnya. Nilai dari limit tak hingga ya, bentuk ini. Jadi bisa kita cari dari B min Q per 2 akar A. Berarti B-nya adalah 0 dikurangi Q-nya adalah 6 per 2 akar A-nya adalah 9 ya.
berarti ini adalah min 6 per 2 kali 3, berarti min 6 per 6, yaitu minus 1. Nah, ternyata hasilnya adalah minus 1. Jadi, kalian perlu ingat, kalau dalam bentuk akar, dua-duanya ini harus negatif ya, atau harus dikurangi. Nah, kalau dikurangi bentuk akar ini hati-hati ya. Nah, ini 3x min 1 ini hati-hati, harus kalian kurung terlebih dahulu, jadi supaya jelas untuk penempatan P, Q, dan R nya ini berapa ya. Kemudian kalau A sama dengan P ya, sama besarnya, maka kalian bisa menggunakan formula ini ya, untuk mengetahui berapa nilai limit X mendekati tak hingga dari bentuk akar. Oke? Kalau kalian mendapati bentuk limit tak hingga ya, bentuknya pecahan dan juga akar seperti ini, maka kita bisa menyelesaikan bentuk ini dengan cara kita akan melihat bentuk akarnya terlebih dahulu ya. Jadi di dalam akar ini 3x plus 1 ini ada bentuk kuadrat. Jadi ini kita akan uraikan terlebih dahulu. Ini 31 ya, tetap. Kemudian yang di sebelah sini kita akan uraikan 3x plus 1 kuadrat menjadi 3x kita kuadratkan jadi 9x kuadrat. Kemudian 2 kali 3x kali 1 ya kan, jadi plus 6x. Kemudian 1 kita kuadratkan jadi plus 1. Ini tetap ya, kita tulis min 12x plus 1. Nah, seperti ini. Kemudian langkah kedua adalah di sebelah kanan tanda negatif ini atau pengurangan ini ya, kita akan kasih dalam kurung ya. Kita akan kelompokkan, ya ini 3x, maka awalnya dikurangi, ini jadi ditambah ya. Karena apa? Karena ada tanda kurung. Nah, seperti ini. Kemudian bentuk ini kita akan sama-samakan dalam bentuk akar. Jadi caranya adalah kita akan kuadratkan, kemudian kita akar. Nah, ya, hanya dengan cara seperti ini nilainya itu akan sama dengan 3x min 2 jika dikeluarkan. Ya. Nah, yuk kita lanjutkan. Kita akan menyederhanakan bentuk penyebutnya yang di dalam akar ya. Nah, ini ada hal yang bisa kita sederhanakan. Kalau kita lihat di sini 6x dengan min 12x kita bisa sederhanakan ya kan. Nah, menjadi min 6x. Kemudian plus 1 ini juga bisa kita jadikan plus 2 ya kan. Nah, kemudian kita kurangi. Nah, ini yang ada di dalam akar di sini pada saat kita kuadratkan ya, ini menjadi 3x kita kuadratkan menjadi 9x kuadrat. Kemudian 2 kali 3x kali 2 ya, jadi plus 12x. Kemudian di sini 2 kita kuadratkan jadi plus 4. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lihat ya, kita fokus pada bagian yang di dalam akar. Jadi kalau kita perhatikan ya, bagian sebelah kiri tanda negatif atau tanda kurang ini, itu kita dapati A nya adalah 9, kemudian B nya adalah min 6, C nya adalah 2. Dan kalau di sini kita dapati P yaitu 9, Q nya yaitu 12, dan R nya adalah 4. Nah, kalau kita sudah lihat seperti ini, maka kita temui bahwasanya nilai A di sini yaitu 9 sama dengan nilai P di sebelah sini. Ya kan? Sehingga bentuk limit tak hingga ini kita bisa sederhanakan ya. Yang di atas biarkan 31, kemudian yang di bawah karena A sama dengan P, maka kita bisa mencari nilainya dengan cara B min Q per 2 akar A. Nah, ini adalah rumusnya ya.
Jadi kalau kita tulis di sini berarti 31 dibagi B, B-nya adalah negatif 6, dikurangi Q-nya adalah 12, dibagi 2 akar A, A-nya adalah 9 ya. Oke, kalau kita tulis lagi di sini berarti 31 ini adalah min 18 per 2 kali 3 ya, jadi 6. Nah, min 18 dibagi 6 ini sama dengan negatif 3 ya kan, berarti ini sama dengan 31 negatif 31 per 3. Nah, ini adalah jawabannya ya. Ya, jadi demikian cara menyelesaikan limit X mendekati tak hingga pada soal berikut. Jikalau kalian ada pertanyaan atau komentar, boleh kalian chat di kolom komentar ya. Nah, limit X mendekati tak hingga pada bentuk seperti ini, kita akan mencoba untuk mengerjakan ya. Caranya, kita lihat kalau pada limit ini ada bentuk akar dan ini adalah pengurangan, maka seperti biasa kita akan membuat bentuk yang di sebelah kanan pengurangan ini juga dalam bentuk akar ya. Caranya adalah kita akan bubuhkan dalam kurung terlebih dahulu sehingga operasinya berubah ya. Jadi 3x min 5 di sini kita akan bubuhkan tanda kurung ya, kita akan kelompokkan sendiri sehingga pengurangan di sini itu menjadi penambahan ya, karena diberi tanda kurung kita akan kelompokkan sendiri ya. Kenapa? Karena untuk 3x plus 5 ini kita akan jadikan dalam bentuk akar ya. Nah, ini sebelah kiri ini adalah tetap ya, jadi 9x kuadrat min 7 ini tetap, kemudian dikurangi. Nah, ini kita akan kuadratkan ya, kemudian kita akar. Nah, jadi ini kita akan ubah dalam bentuk akar ya, kuncinya seperti itu. Nah, kemudian kita akan ubah ya, ini kita akan pecahkan di sini. Jadi ini adalah 9x kuadrat min 7, kemudian ini dikurangi. Lah, ini dalam bentuk akar. Ini 3x plus 5 ini kita kuadratkan menjadi 3x kuadrat menjadi 9x kuadrat. Kemudian untuk yang tengah kita akan kalikan 2 ya. Jadi 2 kali 3x yaitu 6x. Kemudian kita kalikan 5. Berarti itu adalah 30x ya. Jadi plus 30x. Kemudian 5 kuadrat menjadi plus 25. Nah, seperti ini ya. Nah, dari sini kita dapati bahwasanya A-nya ini adalah 9, kemudian B-nya yaitu koefisien dari X itu tidak ada ya, jadi 0, dan C-nya ini adalah min 7 ya. Nah, kemudian yang di sebelah kanan dari tanda kurang ya, ini P-nya ini adalah 9, Q-nya ini adalah 30, dan R-nya adalah 25 ya. Sehingga kalau kita isikan yang di bagian atas ini tetap 10, sedangkan yang di bagian bawah itu kita bisa cari nilainya dari cara B min Q per 2 akar A. Nah, ini ya. Berarti kalau kita buka menjadi B-nya adalah 0 dikurangi Q-nya adalah 30 per 2 akar A ya. A-nya adalah 9. Oke, kalau kita tulis di sini berarti 10 dibagi min 30 per 6 ya, 2 kali 3 ini adalah 6. Nah,
min 30 dibagi 6 ini adalah min 5 ya, sehingga 10 dibagi min 5 ini adalah min 2. Jadi jawabannya limit tak hingga dari bentuk ini adalah negatif 2. Nah, di soal diketahui limit X mendekati tak hingga bentuk akar berikut ini hasilnya adalah negatif 3. Nah, kita disuruh untuk menentukan nilai A di sini berapa. Nah, caranya langkah pertama yaitu pada limit X mendekati tak hingga ini bentuk akar, maka yang di sebelah kanan ini juga kita akan ganti ke dalam bentuk akar ya. Jadi kalau di sebelah kiri ini adalah 4x kuadrat plus AX plus 2 ya, kita kurangi. Kalau ini dalam bentuk akar, maka kita akan taruh 2x min 1 ini pada dalam kurung. Jadi kalau di dalam kurung, maka negatif atau 2x dikurangi 1 ini menjadi plus ya, 2x plus 1 atau 2x tambah 1. Nah, kalau kita sudah kelompokkan seperti ini, maka kita akan kuadratkan, kemudian kita akar ya. Nah, ini sekali lagi kita tidak mengubah nilainya ya. Jadi nilai bentuk akaran seperti ini nilainya adalah sama dengan 2x plus 1 ya. Sehingga kalau kita kalikan dengan negatif di sini, maka menjadi 2x min 1. Seperti itu ya. Jadi kita hanya mengubah bentuknya saja, tapi nilainya tidak kita ubah ya. Ini hasilnya adalah min 3 dari soal diketahui seperti itu. Nah, kalau bentuk seperti ini, maka kita akan jabarkan ya. Jadi ini tetap 4x kuadrat plus AX plus 2, sedangkan yang di sebelah kiri kalau kita jabarkan ini menjadi 2x kita kuadratkan menjadi 4x kuadrat, kemudian kita kalikan 2 ya, jadi 2 kali 2x kali 1 jadi plus 4x, kemudian kita tambah dengan 1 kuadrat jadi 1 ya. Nah, limit inilah sama dengan min 3 ya, limit tak hingga dari bentuk akar berikut ini sama dengan min 3. Nah, bagaimana cara menyelesaikan? Kalau limit X mendekati tak hingga, maka kita akan breakdown ya, dari sebelah kiri pengurangan. Jadi di sini kita dapati bahwasanya A-nya adalah 4, B-nya adalah A ya, dan C-nya adalah 2. Kalau di sebelah kanan tanda pengurangan ini, maka kita dapati P-nya adalah 4, Q-nya adalah 4, dan R-nya adalah 1 ya. Nah, untuk menyelesaikan bentuk akar pada limit X mendekati tak hingga ini, kita akan membuat satu rumusan ya. Jadi rumusnya adalah B dikurangi Q dibagi 2 akar A. Ini hasilnya ini akan sama dengan min 3 ya. Rumusan ini bisa kita pakai kalau nilai A sama dengan nilai P. Jadi yang paling depan pada koefisien dari X kuadrat itu sama ya, yaitu 4, sama-sama nilainya yaitu 4. Nah, sehingga kita tinggal masukkan saja. Jadi untuk B di sini yaitu A dikurangi Q per 2 akar A ya. Ini hasilnya adalah min 3. Oke, menjadi A min 4 A min 4 dibagi 2 kali akar 4 yaitu 2 kali 2 yaitu 4 sama dengan min 3. Nah, sehingga A min 4 ini sama dengan 4 kali min 3 yaitu min 12 ya. Nah, sehingga
untuk nilai A-nya sendiri itu adalah min 12, min 4-nya pindah ya, jadi ditambah 4. Sehingga nilai A-nya adalah min 8. Nah, ini adalah nilai A-nya negatif 8. Oke. Nah, di soal diketahui limit X mendekati tak hingga bentuk akar berikut ini, hasilnya adalah negatif 3. Nah, kita disuruh untuk menentukan nilai A di sini berapa. Nah, caranya langkah pertama yaitu pada limit X mendekati tak hingga ini bentuk akar, maka yang di sebelah kanan ini juga kita akan ganti ke dalam bentuk akar ya. Jadi kalau di sebelah kiri ini adalah 4x kuadrat plus ax plus 2 ya, kita kurangi. Kalau ini dalam bentuk akar, maka kita akan taruh 2x min 1 ini pada dalam kurung. Jadi kalau di dalam kurung, maka negatif atau 2x dikurangi 1 ini menjadi plus ya, 2x plus 1 atau 2x tambah 1. Nah, kalau kita sudah kelompokkan seperti ini, maka kita akan kuadratkan, kemudian kita akar ya. Nah, ini sekali lagi kita tidak mengubah nilainya ya. Jadi nilai bentuk akaran seperti ini nilainya adalah sama dengan 2x plus 1 ya. Sehingga kalau kita kalikan dengan negatif di sini, maka menjadi 2x min 1. Seperti itu ya. Jadi kita hanya mengubah bentuknya saja, tapi nilainya tidak kita ubah ya. Ini hasilnya adalah min 3 dari soal diketahui seperti itu. Nah, kalau bentuk seperti ini, maka kita akan jabarkan ya. Jadi ini tetap 4x kuadrat plus ax plus 2, sedangkan yang di sebelah kiri kalau kita jabarkan ini menjadi 2x kita kuadratkan menjadi 4x kuadrat, kemudian kita kalikan 2 ya, jadi 2 kali 2x kali 1 jadi plus 4x, kemudian kita tambah dengan 1 kuadrat jadi 1 ya. Nah, limit inilah sama dengan min 3 ya, limit tak hingga dari bentuk akar berikut ini sama dengan min 3. Nah, bagaimana cara menyelesaikan? Kalau limit X mendekati tak hingga, maka kita akan breakdown ya, dari sebelah kiri pengurangan. Jadi di sini kita dapati bahwasanya A-nya adalah 4, B-nya adalah A ya, dan C-nya adalah 2. Kalau di sebelah kanan tanda pengurangan ini, maka kita dapati P-nya adalah 4, Q-nya adalah 4, dan R-nya adalah 1 ya. Nah, untuk menyelesaikan bentuk akar pada limit X mendekati tak hingga ini, kita akan membuat satu rumusan ya. Jadi rumusnya adalah B dikurangi Q dibagi 2 akar A, ini hasilnya ini akan sama dengan min 3 ya. Rumusan ini bisa kita pakai kalau nilai A sama dengan nilai P. Jadi yang paling depan pada koefisien dari X kuadrat itu sama ya, yaitu 4, sama-sama nilainya yaitu 4. Nah, sehingga kita tinggal masukkan saja. Jadi untuk B di sini yaitu A dikurangi Q per 2 akar A ya. Ini hasilnya adalah min 3. Oke, menjadi A min 4 A min 4 dibagi 2 kali akar 4 yaitu 2 kali 2 yaitu 4 sama dengan min 3. Nah, sehingga A min 4 ini sama dengan 4 kali min 3 yaitu min 12
ya. Nah, sehingga untuk nilai A-nya sendiri itu adalah min 12, min 4-nya pindah ya, jadi ditambah 4. Sehingga nilai A-nya adalah min 8. Nah, ini adalah nilai A-nya negatif 8. Ya, limit X mendekati tak hingga pada fungsi aljabar bentuk akar berikut ini hasilnya adalah akar 3. Nah, di sini kita belum mengetahui angka K-nya ini berapa ya. Kita disuruh menentukan untuk huruf K ini berapa. Nah, caranya adalah kalau kita ketahui bahwasanya di depan X kuadrat ini angkanya sama, maka kita tahu A-nya ini adalah 3, B-nya ini adalah K, dan C-nya ini adalah 2 ya. Nah, ini sedangkan yang di sebelah kanan dari pengurangan ini P yaitu 3, Q-nya adalah min 9, dan R-nya itu adalah 1 ya. Kalau A dengan P ini mempunyai nilai yang sama, maka bentuk limit tak hingga dari bentuk akar berikut itu bisa diselesaikan dengan rumus B min Q per 2 akar A ya. Jadi kalau kita isikan B-nya yaitu K min Q per 2 akar A. Nah, seperti ini hasilnya adalah akar 3 ya kan. Nah, ini hasilnya adalah akar 3. Nah, kalau kita operasikan menjadi K plus 9 ya kan, per 2 akar 3 sama dengan akar 3. Nah, dari sini kalau kita mau mencari K, maka K plus 9 ini kita sendirikan, akar 3 kita kalikan dengan 2 akar 3 ya, menjadi 2 akar 3 kali akar 3 yaitu 3, jadi 2 kali 3 ini adalah K plus 9. Maka nilai K-nya adalah 2 kali 3, 6, plus 9 pindah ke sana jadi negatif 9 ya. Jadi K-nya adalah min 3. Nah, ternyata nilai K di sini adalah negatif 3. Oke. So, limit X mendekati 1. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini bagian yang atasnya pembilangnya itu adalah X pangkatnya 3 ya, sedangkan yang di bawah ini adalah bentuk akar. Nah, cara menyelesaikannya adalah kita akan faktorkan bagian pembilang terlebih dahulu ya. Caranya bagaimana? Kita akan menggunakan aturan Horner ya, dimana koefisien dari masing-masing suku saya tulis ya. Jadi misalnya ini adalah 2, kemudian di sini ada min 5, saya tulis. Kemudian di sini 1 ya kan, di depan X ini adalah angka 1, kemudian di sini adalah 2. Nah, saya tarik garis seperti ini ya, yang kemudian saya tambahkan. Nah, kita akan mengalihkan semuanya dengan 1 ya, dengan 1. Kita mulai dari angka yang terkecil terlebih dahulu. Jadi 2 ini turun adalah 2 kali 1 yaitu saya tulis di sini 2, min 5 dikurang min 5 ditambah 2, min 5 ditambah 2 ini adalah min 3, min 3 dikali 1 adalah min 3, kemudian kita tambahkan 1 ditambah min 3 ini adalah min 2, min 2 kita kalikan 1 hasilnya adalah min 2, dan pada saat kita tambahkan bagian belakang ini nilainya adalah 0. Nah, kalau seperti ini maka ini adalah benar ya. Bagaimana caranya? Kalian kalikan dengan angka berapa yang diperoleh bagian belakangnya adalah 0 jika semua ditambahkan seperti ini.
Oke, nah maka kita bisa tulis, nah yang bagian di atas dulu ya, ini hasilnya adalah X sama dengan 1, maka pada pemfaktoran aljabarnya itu adalah X min 1 ya, X min 1 maka nilai X nya adalah 1 gitu ya. Nah kemudian maka X min 1 kita kalikan dengan, nah ini kita faktorkan dengan 2 min 3 min 2. Nah awalnya ini adalah X pangkat 3 ya kan, akan berubah menjadi X pangkat 2, kemudian ini adalah X pangkat 2 akan menjadi X pangkat 1 ya, seperti ini. Nah kemudian yang di bawah akar 2X dikurangi akar X plus 1. Selanjutnya kita akan memfaktorkan kembali di bagian atasnya ya kan. Kalau sudah bentuk kuadrat ini akan sangat mudah untuk kalian memfaktorkannya ya. Jadi ini tetap X min 1. Kemudian untuk 2X kuadrat min 3X min 2 ini kita faktorkan menjadi 2 faktor ya, yaitu 2X pangkat 2 berarti ini adalah 2X kali X, kemudian min 2 ini berarti min 2 kali 1 ya, supaya hasilnya adalah negatif 3X maka di sini adalah positif ya. Nah kalau sudah seperti ini maka yang di bawah kita tulis 2X dikurangi akar X plus 1. Nah setelah ini kita akan kalikan dengan sekawannya ya. Jadi kita lihat pada bagian yang bawah yang bentuk akar ini kita kalikan dengan sekawannya. Awalnya dia negatif menjadi positif ya. Nah seperti ini, akar 2X plus akar X plus 1 ya. 2X ini di akar, kemudian akar X plus 1. Nah seperti ini. Kalau sudah selesai, perhatikan kita perhatikan ya, limit X mendekati 1. Nah yang di bagian atas ini tetap ya kan, X min 1, kemudian 2X plus 1, kemudian X min 2 kita kalikan dengan akar 2X ditambah akar dari X plus 1. Nah kemudian yang di bawah perhatikan, akar 2X kita kalikan dengan akar 2X, yaitu akarnya keluar ya, negatif dikalikan positif jadi negatif, kemudian X plus 1 kali X plus 1 menjadi X plus 1 ya, keluar dari akar. Oke, nah sehingga limit X mendekati 1. Nah kalau kita perhatian bagian atas ini tetap X min 1, 2X plus 1, kemudian X min 2, kemudian akar dari 2X ditambah akar dari X plus 1. Nah sedangkan yang di bawah kita reaksikan ya, jadi 2X kita kurangi dengan X, hasilnya adalah X, kemudian min kali plus 1 jadi min 1. Nah X min 1 ya, saya kurung seperti ini boleh ya. Nah kita lihat bagian atas dan bagian bawah, apakah ada yang kelompok yang sama, yaitu anggotanya adalah X min 1. Kalau kita lihat ada ya, ini adalah X min 1 dan ini adalah kelompok X min 1. Dah, kalau sudah selesai seperti ini, saya lanjutkan di sebelahnya ya. Jadi kita langsung isikan X mendekati 1. Jadi kita langsung isikan huruf X di sini kita ganti dengan 1 ya. Jadi langsung ya, 2 kali 1 tambah 1 yaitu 3 dikali 1 dikurangi 2 yaitu min 1, kemudian dikali 2
kali 1 berarti ini adalah akar 2 ditambah akar dari X. X nya adalah 1 tambah 1, berarti akar 2 tambah akar 2 ya. Nah ini adalah ini akan habis ya, atau per 1 ya, jadi tidak usah diikutkan pernya, cukup kita tulis seperti ini saja, menjadi 3 kali min 1, ini hasilnya adalah min 3, akar 2 tambah akar 2, ini adalah 2 akar 2. Oke, sehingga hasilnya adalah min 6 akar 2. Nah, ini adalah hasilnya. Oke, jadi kalau kalian mendapati soal seperti ini, di mana limit X mendekati 3 dan pembilangnya ini adalah bilangan polinomial, ya kan, sedangkan yang di bawah ini adalah bentuk akar, maka caranya adalah kita harus menyederhanakan pembilang terlebih dahulu ya. Caranya adalah kita akan sederhanakan dengan aturan Horner, dimana kita akan tulis koefisien daripada bilangan ini, yaitu 3 min 17, kemudian di sini 29, di sini adalah min 15. Kemudian kita tarik satu garis lurus seperti ini, kemudian kita bubuhkan di sini tambah ya. Nah, kita akan mencoba mengalihkan semuanya ini dengan bilangan yang paling kecil, yaitu 1. Nah, aturan mainnya di sini adalah angka pertama 3 ini kita turunkan ke bawah, ya kan? Kemudian baru kita kalikan ya, semuanya kita kalikan dengan 1. Perhatikan di sini 3 kali 1, hasilnya kita taruh di sebelahnya di sini 3 ya. Jadi kita tambahkan secara menurun, min 17 ditambah 3, hasilnya adalah min 14. Kemudian angka yang di bawah ini kita kalikan 1 menjadi min 14, sisihkan di sini. Nah, diisikan di sini min 14, kemudian kita tambahkan ke bawah ya, hasilnya adalah 15. Nah, kemudian 15 kita kalikan 1, hasilnya adalah 15. Nah, min 15 ditambah 15 ini hasilnya adalah 0 ya. Nah, kalau kalian mendapati angka 0 di barisan belakang, ini berarti pengerjaannya udah benar ya. Kalau bukan angka 0 atau ada sisanya pada bagian belakang ini, berarti kalian harus coba dengan angka yang lebih besar, mungkin 2 atau mungkin 3 ya. Kalian coba-coba sampai hasil akhirnya adalah 0. Oke. Nah, kalau sudah hasilnya adalah 0, kita akan perhatikan untuk angka 1 di sini kita bisa tuliskan, kita tulis dulu limit X mendekati 3 ya. Nah, kemudian untuk angka 1 di sini kita masukkan dalam bentuk pemfaktoran, bukan 1 ya. Ini hasilnya X nya yang sama dengan 1. Berarti kalau kita masukkan dalam pemfaktoran itu X dikurangi 1 ya, untuk 1. Misal ini hasilnya adalah 2, berarti dimasukkan di pemfaktoran adalah X min 2, seperti itu ya. Kemudian pengalian di sini ya, sisanya itu adalah 3 min 14 kemudian plus 15. Nah, kita isikan ya, hasilnya ini kita isikan di sini. Kemudian untuk X nya itu kita kurangi 1. Jadi kalau ini adalah X pangkat 3, berarti ini adalah X pangkat 2 X pangkat 1 plus 15. Nah, seperti itu ya. Jadi X nya mundur. Jadi artinya adalah 3X pangkat 3 min 17X kuadrat plus 29X min 15 jika dibagi dengan X min 1, hasilnya adalah ini. Oke. Nah, kemudian untuk yang di bawah kita tulis tetap ya. Jadi X kuadrat min 5 kemudian dikurangi 2. Nah, untuk langkah berikutnya kita tulis kembali limit X mendekati 3. Nah, kemudian untuk pembilangnya kita
breakdown lagi ya, kita faktorkan lagi ya. Jadi karena ini adalah fungsi aljabar kuadrat ya kan, pangkatnya adalah pangkat 2, jadi sangat mudah untuk memfaktorkan. Jadi 3x kuadrat berarti di sini adalah 3x dikali x, kemudian 15 berarti di sini bisa 5 ya, di sini 3. Nah, kalau kita coba menguraikan, jadi di sini adalah min 5x ditambah min 9x ya. Jadi betul adalah min 14x ya. Nah, kemudian yang di bagian bawah kita tetap tulis yaitu x kuadrat min 5 kemudian min 2. Nah, seperti ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah setelah kita faktorkan pembilangnya, kita kalikan dengan sekawannya ya. Jadi kalau ini adalah akar min 2, maka ini kita kalikan dengan akar plus 2 ya, per akar plus 2. Nah, seperti ini. Ini isinya tetap ya, x kuadrat min 5. Di sini x kuadrat min 5. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, maka limit x mendekati 3 ini akan sama dengan pembilangnya ini saya akan tulis semuanya tetap, yaitu x min 1, kemudian 3x min 5, kemudian di sini adalah x min 3, kita kalikan dengan sekelompok ini ya. Jadi sekelompok ini saya akan kasih kurung. Nah, seperti ini, x kuadrat min 5. Nah, kemudian kita akan fokus yang di bagian bawah penyebutnya, yaitu akar kali akar, maka akarnya akan hilang menjadi x kuadrat min 5 ya. Kemudian min kali plus, ini hasilnya adalah negatif, 2 kali 2 ini adalah 4 ya. Nah, ternyata bentuk ini itu menjadi seperti ini, x min 1, 3x min 5, x min 3, kemudian ini tetap ya akar ditambah 2, yaitu akar dari x kuadrat min 5 ya. Nah, kemudian yang di sini ini menjadi x kuadrat min 9 ya. Jadi x kuadrat min 9 itu kalau kita breakdown ya, nah perhatikan di sini saya akan membahas sendiri antara x kuadrat min 9. Nah, x kuadrat min 9 itu sama artinya dengan x kuadrat min 9 ini juga bentuk kuadrat, yaitu 3 kuadrat ya. Kalau seperti ini adalah angka istimewa, kita bisa faktorkan, yaitu x kita kalikan dengan x, kemudian 3 kuadrat berarti di sini 3, di sana juga 3, kemudian di sini min, sini plus ya. Saya akan tulis di bagian penyebut x min 3, kemudian x plus 3. Nah, dari sini saya bisa mencoret antara bagian atas dan bagian yang bawah ya, yaitu yang sama, yaitu x min 3 ya. Nah, sehingga kalau sudah seperti ini kita bisa masukkan nilai x nya, kita masukkan 3 ya. Jadi di sini adalah 3 dikurangi 1, hasilnya adalah 2, kita kali 3 kali 3 dikurangi 5 yaitu 4, kemudian kita kali akar dari 3 kuadrat 9 dikurangi 5 yaitu 4 ya kan. Jadi akar dari 4 adalah 2 ditambah 2, 4 ya, dibagi di sini adalah x nya 3 ya. Jadi kita masukkan di sini 3 tambah 3 yaitu 6. Oke. Nah, dari sini kita bisa coret ini adalah 3 ya. Jadi 4 kali 4 ini adalah 16 per 3. Nah, kita dapat limit x mendekati 3 dengan fungsi
aljabar seperti ini, hasilnya adalah 16/3. Oke, kalau ada pertanyaan boleh kalian share pertanyaan kalian di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like serta subscribe channel ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya. See you.